Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini atas berkat rahmatullah sehingga kita bisa berada di ruangan ini melaksanakan suatu kegiatan yang akan dipandu nanti oleh Pak Ahmad Royani. Dan juga salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat kerabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang berada di ruang ini selalu dapat syafaat dari baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Royani yang hari ini memiliki suatu kegiatan yang tentunya hari ini alhamdulillah juga kita ucapkan kepada seluruh guru yang hari ini bisa berkumpul meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Royani sebagai atau selaku narasumber. Adapun kegiatan ini dilaksanakan adalah merupakan rangkaian tindak lanjut dari kegiatan Pak Ahmad Royani yang dari awal tahun 2024 yang sudah lulus mengikuti PKG Penjas untuk yang dilaksanakan oleh kementerian gitulah Pak Royani. Jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur guru bidang studi kita Pak Ahmad Royani yang bisa mewakili ataupun bisa mengikuti kegiatan PKG Penjas ini. Kemudian hari ini beliau akan melaksanakan suatu kegiatan seperti refleksi ataupun mungkin rencana tindak lanjut RTL yang tentunya yang sudah terjadwal, dan mudah-mudahan hari ini kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Adapun judul yang akan beliau sampaikan nantinya adalah di sini sesuai dengan mata pelajaran TJOK, yaitu perencanaan pembelajaran berbasis proyek, yaitu dengan judul SAS, yaitu senam aerobik sehat cerdas. Di sini mungkin materi ini beliau angkat karena melihat dari minat dari siswa kita yang masih kurang gitulah, masih kurang. Untuk ini mungkin kegiatan ini dikemas atau dibentuk sedemikian rupa sehingga suatu kegiatan ini terbentuk suatu gerakan yang menyenangkan yang nantinya ini akan mengisi suatu kegiatan kita di sekolah selanjutnya. Mungkin ini aja sambutan ulun, sama-sama kita ikuti apa yang akan beliau sampaikan dari Bapak Ahmad Royani. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan mungkin nantinya kita apa hal-hal yang dirasa perlu untuk adanya tanya jawab, silahkan untuk kelancaran kegiatan penyampaian materi pada hari ini aja. Sebagai pembuka dari ulun, mudah-mudahan hari ini kita selalu bersemangat mengikutinya. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mastia selaku kepala sekolah SD Jantung telah memberikan masukan arahan mengenai kegiatan ulun pada hari ini. Baik Bapak Ibu, di sini ulun ingin menyampaikan tugas PKG PJOK tahun 2024. Alangkah baiknya ulun sambil berdiri, sambil berdiri menyampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati dan sama-sama kita hormati yaitu Kepala Sekolah SD Jantung Ibu Mastia SPD, yang ulun hormati Dewan Guru, teman sejawat dan juga staf TU di SD Jantung. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam kegiatan kombel kita. Jadi di sini tugasnya kita memasukkan di dalam kombel kita yaitu mustikawa, seperti itu. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat rahmat, mendapat syafaat beliau nanti di akhir
PKG akhir, tugas akhir PKG videoka, yang mana ulun sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Yang terakhir kemarin kegiatan tatap muka dilaksanakan selama 7 hari yang dilaksanakan di ruang SKB Kabupaten Banjar. Nah, adapun hari ini RT ulun atau program yang ingin ulun sampaikan pada hari ini yaitu adalah perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran videoka. Jadi mengambil tema ataupun program yaitu SASC, yaitu senam aerobik sehat cerdas. Jadi di sini ulun mengambil judul SASC seperti itu. Masuk ke latar belakang, yang pertama yaitu menindaklanjuti evaluasi kegiatan Sabtu Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan, dimungkinkan karena gerakan yang terbatas dan terikat yang ditentukan oleh sekolah seperti yang biasa dilakukan atau dilaksanakan, yaitu senam sehat bangsaku dan senam pelajar. Jadi selama ini kita sudah melaksanakan, tetapi kita lihat banyak peserta didik yang dia mungkin kurang antusias bergerak tetapi kurang antusias seperti itu. Yang kedua, tingginya angka peserta didik yang kurang aktif secara fisik. Nah, artinya bergeraknya kurang aktif. Kalau yang melihat dari keseluruhan seperti itu. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Jadi ini memang latar belakangi kegiatan tersebut ini. Yang keempat, potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat dalam belajar. Ada 4 latar belakang untuk kegiatan SASC tadi. Pelaksanaan program ini nanti berdasarkan voice, choice, dan ownership. Maksud dari choice itu adalah peserta didik yang akan diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan senam. Jadi pelaku utamanya itu adalah nanti peserta didik. Nah, untuk peserta didik mungkin berhubung nanti kita di SD ini ada 6 rombel, kelas 1 sampai kelas 6, yang mana ada pembagian yang kelas bawah, kelas atas. Nanti mungkin untuk pelaksanaannya mengarah ke kelas atas dulu. Kelas bawah mungkin mengikuti aja nanti. Jadi sampelnya ataupun pelaku utamanya nanti adalah kelas atas. Choice, peserta didik memilih musik dan jadwal latihan. Jadi nanti untuk musik dan juga jadwal latihan itu nanti mereka yang menentukan. Maksudnya pada saat nanti ada kegiatan rapat ataupun diskusi, nanti mereka yang menentukan. Tetapi tetap dibina ataupun dibimbing oleh guru PJOK yaitu ulun. Yang ketiga, ownership, yaitu adalah dengan melibatkan peserta didik, mereka akan lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam keberhasilan program. Nah, di sini artinya keterlibatan peserta didik itu sangat diharuskan, karena mereka yang melaksanakan dan juga keterlibatannya pun mereka nanti. Nah, yaitu bisa memotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Artinya dengan mereka memilih musik, dengan mereka memilih jadwal latihan, artinya mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk keberhasilan program ini. Berikutnya, aset yang dimiliki di sekolah SD Nok Jatung yaitu adalah aset manusia. Nah, maksud aset manusia di sini adalah yang mana di dalamnya meliputi kepala sekolah, nanti dewan guru, teman sejawat, dan juga peserta didik. Itu untuk aset di sekolah manusia. Aset sosial nanti adalah kombel atau menit sebagai sekolah. Jadi sama seperti ini ulun libatkan Bu Hanfian untuk kegiatan program ini. Artinya ada aset sosialnya. Hubungan antara peserta didik, nah nanti mereka berinteraksi sama-sama peserta didik. Artinya tadi meliputi penjadwalan senam, memilih senamnya atau musiknya, nanti mereka yang terlibat. Aset fisik yaitu adalah halaman sekolah. Nanti kita gunakan halaman sekolah kita seperti itu. Kalau tidak memungkinkan, mungkin kita lihat nanti bisa dilaksanakan di dalam ruangan kelas ataupun ruangan yang bisa digunakan nanti. Aset
yang terakhir yaitu lingkungan alam. Nah, yang mana aset kita ini adalah di sekeliling kita ada lahan atau kebun karet. Nah, jadi termasuk sekolah kita ini kondisinya asri lah, hitungnya asri. Tetapi dalam kondisi halaman mungkin pepohonan perlu kita tambah lagi nantinya. Seperti itu aset yang dimiliki sekolah. Berikutnya tujuan program. Yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karya di kelas. Jadi tujuan pertama itu adalah pembekalan. Jadi peserta didik nanti diberi pembekalan mengenai keterampilan hidup yang berharga. Maksudnya di sini mereka nanti di dalamnya meliputi kerjasama, artinya nanti dilatih kerjasamanya. Kedisiplinan, nanti disiplin waktu, disiplin gerakan, disiplin kegiatan, dan tanggung jawab melalui kegiatan merancang. Jadi mereka yang merancang, mereka yang harus melaksanakan, seperti itu tujuannya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Nah, jadi tujuan yang kedua adalah peserta didik merasa dihargai. Artinya dengan memberikan kesempatan untuk mereka memilih, baik itu dari musik ataupun jadwal latihan, artinya kita menghargai pendapat dan juga masukan mereka. Nah, memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Jadi yang mana nanti mereka berkembang dengan optimal, artinya mereka sehat dan bugar tujuannya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Nah, jadi di sini juga ada tujuan, yaitu nanti upayanya adalah meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai kesehatan fisik dan mentalnya. Artinya fisik dan mental itu perlu dijaga, perlu dikembangkan. Kalau yang fisik kan artinya dalam bentuk kegiatan gerakan. Kalau mental mungkin mereka bisa nanti berani maju tampil mempresentasikan hasil senam aerobiknya, rancangan mereka sendiri. Nah, itu untuk tujuan program pada hari ini. Berikutnya, nah di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, di sini Bapak Ibu tujuan 1 di sini ulun memilih membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab melalui kegiatan senam aerobik yang menyenangkan. Jadi tujuan pertama adalah mereka nanti dibekali dari keterampilan hidup yang berharga, kerjasama, disiplin, dan juga tanggung jawab, dan melaksanakan senam aerobik yang menyenangkan. Artinya kalau mereka senang dengan senamnya, dengan gerakannya, dengan musiknya, otomatis mereka aktif dalam bergerak. Itu tujuannya. Jadi yang mana tadi kesulitannya tadi adalah karena siswa kurangnya bergerak, seperti itu. Capaiannya peserta didik mampu bekerja sama dengan tim. Nah, artinya ada kerjasama dengan tim. Setelah itu ada karakter disiplin dan juga tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri. Jadi mereka nanti merencanakan dan juga melaksanakan. Jadi mereka sebagai sampel kegiatan dan mempunyai rasa percaya diri. Nah, jadi setelah mereka merancang dan melaksanakan, lalu mereka berani tampil. Nah, biasanya kan kebanyakannya kita merancang, melaksanakan, tetapi tidak berani tampil. Jadi harapannya mereka berani. Nah, walaupun ada salah, itu kan biasa karena pembelajaran, seperti itu. Langkah-langkahnya yang pertama membentuk kelompok kecil. Nanti dibentuk kelompok kecil, peserta didik bekerja sama dan dalam merancang senam dan menetapkan tugasnya dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Jadi yang pertama nanti langkahnya adalah membentuk kelompok kecil. Nanti membahas mengenai rancangan senamnya kayak apa, habis itu jadwal latihannya kapan, seperti
setelah dilakukan, tujuan pertama setelah itu dievaluasi sampai di mana sudah tercapaiannya evaluasi apa kegiatan tersebut. Hasil yang diharapkan peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Nah ini harapan ulun, yaitu nanti mereka bekerja sama dalam kelompok, meningkatkan kedisiplinan dan juga mematuhi jadwal latihan dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka. Artinya kalau sudah nanti terbentuk kelompoknya, nanti mereka harus bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dan memiliki rasa percaya diri. Nah seperti itu tujuan pertama. Tujuan kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Nah, jadi tujuan kedua adalah bagaimana peserta didik itu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Salah satunya tadi mereka yang mengambil keputusan, mereka yang dibikin kelompok kecil, setelah itu mereka yang merancang. Nah itu termasuk adalah suatu hal kegiatan yang menghargai pendapat maupun masukan dari peserta didik. Capaiannya semua peserta didik merasa dihargai dan diterima dalam kegiatan dengan berbagai latar belakang dan kemampuannya. Berbagai latar belakang itu maksudnya ya ada yang dari kalangan orang tuanya profesinya misalkan petani. Nah itu semuanya disamakan nantinya dan dapat berpartisipasi aktif sehingga meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Nah ini artinya dengan memupuk kebersamaan dan solidaritas, artinya hal-hal yang mereka rencanakan itu membuat kegiatan itu semakin tercapai nanti. Langkah-langkahnya adalah memastikan kegiatan senam aerobik dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Nah, jadi tujuannya ini semuanya memiliki keikutsertaan tanpa terkecuali. Artinya apabila ada siswa yang berkebutuhan khusus itu tidak ditinggal, tetap dilibatkan. Mungkin mereka selaku nanti peserta senam, mungkin cuma untuk yang merancang mungkin tetap kita ambil siswa yang berpotensi seperti itu. Cuma untuk di sekolah kita kan untuk anak berkebutuhan khusus ini kan ada beberapa, tetapi yang yang berhubungan dengan fisik itu tidak ada seperti itu dibilang. Artinya mungkin anak-anak yang berkebutuhan khususnya mungkin ya mereka dalam pembelajaran itu sukanya kegiatan-kegiatan yang bergerak seperti itu. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung di mana setiap peserta didik merasa aman untuk berpartisipasi. Nah nanti tujuannya adalah nanti pada saat senam itu lingkungan tuh aman dan nyaman. Jadi kalau misalkan di lingkungan pada saat kita hendak senam ternyata turun hujan, nah itu kan membuat kondisi lapangan tidak nyaman untuk digunakan senam. Nah mungkin kita bagaimana nanti kita mengantisipasinya, apakah nanti dipindah ke ruangan ataupun menunggu hujan reda seperti itu. Yang ketiga, mengadakan sesi diskusi dan refleksi. Nah untuk mendengar pendapat dan masukan dari peserta didik. Jadi langkah yang ketiga adalah diskusi lagi. Nanti minta pendapat, saran dan masukan dari peserta didik yang melaksanakan kegiatan senam aerobik. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam
berikutnya, nah yang terakhir, tujuan ketiga adalah meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Capaiannya, peserta didik memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh, memahami hubungan antar aktivitas fisik dan kesehatan mental, dan mempraktikkan gaya hidup serta secara gaya hidup sehat serta konsisten. Jadi tujuannya mereka itu sudah tahu gaya hidup sehat, tetapi aplikasinya harus mereka itu konsisten. Jangan misalkan kita beritahu satu kali pertemuan mereka paham, tapi berikutnya mereka tidak mengulangi lagi untuk mengenai kesehatan ataupun kegiatan gaya hidup sehat ini. Yang langkah-langkahnya yang pertama memberi edukasi. Nah, nanti memberi edukasi ini mungkin bisa dari ulun selaku guru PJOK ataupun nanti dari guru yang lain. Nah, saja nanti memberikan edukasi mengenai pentingnya kesehatan fisik dan mental. Lagi mengintegrasikan konsep kesehatan dalam kurikulum pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan refleksi setelah latihan senam aerobik. Yang keempat, menyediakan materi edukasi seperti video edukasi, poster untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Dan nanti mereka diarahkan untuk membuat poster nanti. Untuk poster itu bisa berbentuk mengenai gaya hidup sehat. Seperti itu nanti mungkin diminta untuk wali kelasnya mungkin lah, ataupun nanti karena kita bentuknya di kompel ini, artinya anggota kompel nanti berupaya untuk mengarahkan seluruh siswa untuk bisa membuat poster ataupun slogan-slogan ataupun kegiatan-kegiatan yang bertuliskan mengenai gaya hidup sehat. Hasilnya adalah peserta didik memiliki pengetahuan, karena tadi ada edukasi, artinya mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, ini tujuan ketiga. Struktur, program, dan mitra dalam Kombel. Nah, ini struktur program dan mitra dalam Kombel, yaitu program senam aerobik ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler. Artinya apa Bapak Ibu? Ada intra, ada koku, ya kokurikuler. Ya. Artinya kokurikuler ini masuk dalam di luar pembelajaran, kalau intra di dalam. Jadi kegiatannya di luar. Ya, sama kita karena tadi proyek P5 cuma lebih mengarah ke kegiatan PJOK seperti itu. Jadi kokurikuler artinya sebelum kita belajar kan biasanya senam kan seperti itu. Jadi masuknya itu di kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Nah, ini tujuannya. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan sosial yang positif. Ini tujuan program. Target program yaitu siswa kelas atas nanti. Nah, jadi kelas atas kita 456 nanti berapa jumlahnya seluruhnya terlibat. Kalau kelas 1, 2, 3 mungkin bisa aja nanti kita melibatkan yang ada potensi yang muncul nanti. Tetapi kalau yang keseluruhan belum bisa lagi kita. Nah, jadi mungkin yang lainnya itu sebagai peserta aja. Kalau merancang, mendiskusikan jadwal itu mungkin kelas tinggi nanti. Berikutnya, pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan sekolah. Nah, jadi kegiatannya nanti di lapangan sekolah. Jika situasi kondisi tidak mendukung, maka bisa dilaksanakan di dalam kelas pada jam yang nanti sepakati bersama. Nah, tadi kan kokurikuler lah, artinya mungkin jamnya nanti apakah ada jam kosong ataupun di akhir pelajaran ataupun di awal sebelum belajar, itu kegiatannya. Kalau ini masuk ke dalam belajar berarti ini intra seperti itu. Yang berikutnya, semua anggota Kombel aktif dalam kegiatan. Nah, jadi nanti semuanya artinya anggota Kombel ini bukan berperan. Nah, ulun selaku yang mempunyai program, jadi harapan ulun semuanya nanti terlibat dalam kegiatan ini. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, tersedianya lapangan atau halaman sekolah yang cukup. Jadi kita kalau dilihat dari strukturnya ini kan ya cukup aja seperti itu, karena
dari jumlah siswa kita tidak banyak, artinya mencukupi aja untuk kegiatan senam di lapangan. Tersedianya peralatan senam yang memadai, salah satunya adalah sound system ataupun nanti menggunakan laptop atau menggunakan HP selaku musiknya. Adanya dukungan program senam aerobik setiap hari Sabtu. Nah, alhamdulillah senam Sabtu biasanya didukung oleh kepala sekolah dan juga guru-guru. Artinya semuanya mendukung kegiatan tersebut. Tinggal kita melaksanakan nanti secara rutin. Terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Nah, artinya nanti minat dan bakatnya muncul nanti. Itu harapannya. Nah, rencana evaluasi, Bapak Ibu. Evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK dan staf pendukung. Staf pendukung ini maksudnya jadi anggota kumpul kita. Nanti bisa aja nanti kita sesuaikan untuk nama-namanya. Siapa nanti yang masuk ke staf pendukung. Peserta didik mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam aerobik, dipilih secara acak dari berbagai kelas dan latar belakang. Maksudnya acak ini jadi kan dari 16 itu kita pilih acaknya yang sudah kita tentukan tadi, yaitu kelas atas. Dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Nah, artinya kan pasti dari semua siswa itu ada yang memiliki ide-ide ataupun masukan-masukan yang baik seperti itu. Berikutnya guru PJOK yang terlibat langsung dalam program. Nah, karena programnya dari dulu, jadi terlibat langsung adalah guru PJOK. Berikutnya staf pendukung. Nah, ini staf pendukung tadi yang membantu dalam pelaksanaan program, dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang program itu, yaitu anggota kombal dalam sekolah. Nah, seperti itu. Jadi volunteer masuk nanti di staf pendukung kegiatan ini. Kemungkinan tantangan. Nah, ini jadi program itu pasti ada tantangan berbeda. Artinya ini yang belum munculkan kemungkinan tantangan. Yang pertama, kurangnya partisipasi dan antusias peserta didik, mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu, atau kurang pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Walaupun sudah nanti dijelaskan, sudah diberikan pelatihan, sudah merancang senam, tetapi pasti nanti ada muncul kurang partisipasi itu pasti ada munculnya. Artinya disitulah tantangan kita selaku guru ataupun selaku kegiatan program kita yaitu senam aerobik ini. Yang berikutnya kesulitan dalam mengatur waktu. Nah, jadi waktu itu pasti yang sudah kan kita pasti memiliki waktu yang padat, jadwal yang padat. Artinya apalagi ditambah dengan program, otomatis waktu itu ataupun jadwalnya harus didiskusikan lagi. Nah, apa nanti? Tetapi berhubung kegiatan senam ini kita laksanakan setiap Sabtu sebelum pramuka, berarti kan kita tidak merubah jadwal. Artinya bisa kita gunakan waktunya di pagi Sabtu itu sebelum kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif. Nah, mungkin kalau yang ulun selaku pembina kegiatan ini, ya kalau yang ulun memantau satu persatu mungkin kurang efektif. Nah, jadi mintanya itu adalah nanti staf pendukung juga melihat ataupun memantau perkembangan bagaimana mereka keikutsertaannya. Apakah setelah kegiatan ini mereka lebih antusias, lebih aktif lagi dalam senam. Nah, kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya mereka lebih aktif, artinya program ini sudah ada peningkatan untuk kegiatan keaktifannya. Nah, ini ada 3 bulan. Nanti bisa aja kemudian menambahkan kemungkinan muncul tantangannya. Dari ulun ada 3. Lanjutkan. Nah, rencana solusinya. Jadi dari rencana tantangan tadi ada ulun menulis rencana solusinya. Yang pertama yaitu dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat. Artinya nanti didekati peserta yang kurang minat itu kenapa? Nah, apakah ada mungkin dari rumah mungkin sudah ada semangat, mungkin atau belum makan gitu. Nanti pendekatan personal saja nanti. Nah, dengan memberikan motivasi dan mengadakan sesi informasi. Jadi setelah didekati
artinya integrasi program ke dalam pelajaran PPOK. Nah, jadi mungkin bisa aja nanti Bapak Ibu belum masukkan jadwal latihannya di kegiatan PPOK ulun ataupun pelajaran PPOK. Jadi misalkan hari Selasa jadwal kelas 6, jadwalnya yaitu adalah merancang ataupun nanti senamnya. Nah, nanti bisa ulun muat di dalam situ kegiatannya. Nah, jadi pelaksanaan yang keseluruhannya yaitu dari hari Sabtu pagi. Tetapi untuk merancang dan jadwal tadi bisa nanti ulun masukkan jadwalnya pada saat mata pelajaran PPOK. Menetapkan jadwal evaluasi rutin. Nah, nanti menetapkan jadwal evaluasi artinya setiap kali kegiatan itu diharapkan ulun nanti mengevaluasi bagaimana nanti kemajuannya. Nah, seperti tadi kan kalau sudah ada senam bersama di hari Sabtu, ternyata siswanya peserta didiknya lebih antusias sekali. Ternyata program kita sudah mulai berjalan seperti itu. Walaupun ada 1-2 orang nanti kan yang kurang efektif, berarti itu nanti pendekatan secara personal, didekati, ditakuni kenapa, karena aku belum makan ataupun kurang sehat badannya, itu kan mungkin lah seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, artinya ini slide terakhir. Oke. Jadi itu tadi paparan program rencana tindak lanjut ulun mengenai tugas PKG PJOK tahun 2024. Jadi besar harapan setelah ini ulun minta kepada Bapak Ibu sekalian memberikan masukan, memberikan saran mengenai program ulun. Bisa aja nanti dari ibu atau bapak nanti ataupun dari kepala sekolah untuk memberikan masukan. Selanjutnya mohon maaf, mohon akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Ibu. Ada saran atau bukakan lagi bisa dari terima kasih. Mungkin gitu. Muncul pertanyaan tadi mungkin dari kalimat kurikuler dari apa bahwa itu ada kegiatan kurikuler. Di sini buka bahwa kegiatan kurikuler adalah kegiatan pembelajaran bersahabat yang diusahakan untuk penguatan pendalaman dan pengalihan pada mata pelajaran yang telah dipelajari, terutama penjas yang mungkin bisa di kegiatan intrakurikuler. Tapi tadi juga sudah dijawab, kalau seandainya toh itu tidak bisa terlaksana mengingat waktu yang kurang efektif, tadi mau dimasukkan ke dalam mata pelajaran dan nah mungkin di sini ulun rasa kalau memang itu dimasukkan nantinya ada mungkin perencanaan seperti halnya modul belajar, nah begitulah. Nah jadi di sini maksud ulun selain itu juga membuat diharapkan dari karena ini apa namanya senam aerobik sehat cerdas. Ini merupakan senam ciptaan dari guru, dari guru gitu lah, Pak Amarel gitu lah. Jadi dari murid nanti Bu. Jadi murid nanti di murid untuk merancang nanti, tetapi tetap dibina atau dibimbing oleh guru selaku guru. Oh jadi yang merancang ini nanti siswa. Gitu. Nah, merancang siswa dibimbing oleh guru. Nah jadi di sini ulun berharap mungkin setelah itu rancang itu berarti akan mungkin berupa sketch atau gerakan lah. Nah itu dari gerakan. Kenapa ulun harapkan sini berupa gerakan supaya teman-teman yang lain memudah mengingatkan ke peralihan gerakan ke berikutnya. Nah seperti senam-senam contoh senam-senam SKJ atau jantung sehat. Jadi mohon supaya itu nantinya sketch ataupun gambar bentuk gerakan itu tampil nanti dalam bentuk entah itu di layar atau mungkin dibuatkan begitu supaya memudahkan kita mempelajarinya. Itu dulu satu. Kemudian belum yang di sini masih kemungkinan tantangan dan disampaikan kurangnya partisipasi peserta didik dan kesulitan dalam mengelola waktu. Nah ini dalam mengelola waktu mungkin di sini juga karena berkenaan hari Sabtu itu karena kita sudah kurikulum merdeka, ada sudah jadwal kelima lah di sana. Nah di sini terbentur itu mudah-mudahan bisa diatur sedemikian rupa supaya betul-betul terbagi waktunya ini dan betul-betul terlaksana.
Artinya jangan nanti waktu ini habis untuk dibatasi, dengan tidak dimaksimalkan, dibatasi, dipilih hari itu hari apa. Kalau seandainya atau Sabtu itu full untuk kelima, berarti tentunya ada hari lain yang dipakai untuk kegiatan aerobik pencitraan senam ini. Karena ini bagus sekali senam aerobik ini. Kalau belum ketahui pada saat belum kuliah dulu, senam aerobik ini diciptakan oleh kita sendiri dan dibawa ke sekolah. Senam ini sangat menarik karena senam ini diciptakan dengan suatu gerakan yang menyenangkan. Insya Allah mungkin ini kalau memang ini nanti tercipta, mudah-mudahan selanjutnya ini bisa dimasukkan dalam suatu pelajaran. Nah, artinya dimasukkan dalam mata pelajaran begitu, Pak Ahmad. Mungkin itu aja Pak Ahmad Riani, masukan kita mungkin bisa lebih dirincikan atau dijelaskan kembali oleh Pak Ahmad Riani. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Masya selaku kepala sekolah. Jadi untuk kegiatannya itulah mungkin nanti rencananya itu Sabtu pagi itu kita kegiatan senam bersamanya Bu. Jadi untuk kegiatan latihannya itu nanti seperti yang sampaikan tadi dimasukkan di jadwal pelajaran yoga. Jadi kita di Sabtu itu ada kegiatan B5, ada kegiatan pramuka nanti. Nah itu perlu kita evaluasi lagi. Mungkin setelah senam mungkin maksimalnya paling maksimal setengah jam 30 menit senam, dilanjutkan dengan pramuka, mungkin dilanjutkan dengan B5 seperti itu jadwal kita sekarang. Artinya kegiatan ini kada merubah, artinya kita sudah kegiatan sebelumnya di Sabtu pagi, jadi kegiatannya tetap berlanjut. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Tinggal kita sama-sama nanti lagi sampai jam berapa ini, mungkin yang sudah itu kita 30 menit selesai untuk senam, itu dinamakan seperti itu. Oke, untuk yang kegiatan atau gerakan-gerakan tadi memang mereka nanti buat, tetapi mereka bisa juga nanti cari referensi di YouTube seperti itu, gerakannya seperti ini. Karena senam itu diawali dengan gerakan kepala, kemudian gerakan kepala sampai nanti akhirnya gerak ke kaki seperti itu. Jadi itu nanti urutan senamnya, jangan sampai nanti mereka merancang dari gerakan tangan naik ke kaki ke kepala, itu kan ada ini belum tersusun dengan baik. Jadi tetap ulun selaku pendamping nanti mendampingi untuk merancang senam tersebut. Oke, ada lagi dari teman sejawat? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah melihat pemaparan dari Pak Ahmad Royani selaku guru PJOK di SD Lok Jantung, saya rasa pemikiran atau ide RPL ini sudah sangat baik, yaitu menciptakan senam aerobik sehat cerdas. Nah, jadi harapan guru ini sebelumnya kapan Pak rencana ini akan dilaksanakan itu? Apakah ada target misalnya di semester kedua atau di akhir ini harus selesai? Adakah targetnya? Kemudian harapannya kan ini tadi sudah terjawab juga apa yang ingin saya sampaikan, yaitu tadi sebelum peserta ini membuat senam, alangkah baiknya diberikan arahan, yaitu tadi harus ada urutannya dari kepala, badan, hingga kaki. Ya, itu memang harus disampaikan dulu, baru kemudian anak-anak boleh mengeksplor mau gerakan apa, mau musik apa, boleh, karena namanya masih SD belum bisa menemukan ide secara maksimal, boleh tadi dibantu dari YouTube, karena sekarang kan banyak saja senam-senam aerobik di YouTube yang gerakannya mudah diikuti. Jadi mungkin bisa lihat tadi diberi arahan dulu, baru anak-anak mencari sendiri. Apalagi kita kan sudah punya kelompok ya Pak ya, jadi bisa anak-anak menggunakan itu untuk mencari referensi di YouTube. Jadi untuk lanjutannya ya Pak, kira-kira ini kapan Pak yang dapat dilaksanakan? Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Stiana juga ya selaku wali kelas 4. Jadi peserta ini nanti adalah sudah ulun sampai nanti kelas atas begitulah. Jadi yang merasa wali kelasnya kelas bawah itu jangan
tinggal kita nanti setujui apakah nanti dimulai dari awal semester misalkan ataupun bisa dilaksanakan setelah kegiatan program ini. Artinya tetapi menurut kalau untuk kegiatan ini nanti berhubung ini sudah bulan Desember, artinya sebentar lagi kita ulangan, artinya lebih difokuskan yaitu di semester 2. Nah, untuk target yang dicapai itu untuk saat ini tidak ada limit. Artinya mungkin kita lihat dari keaktifannya. Jadi kalau semua peserta didik nanti ada sedikit banyaknya peningkatan, nah itu artinya ketercapaian atau ketuntasan program ini sudah terlihat. Artinya bisa dilaksanakan sampai 1 tahun penuh. Mungkin nanti bisa aja nanti gerakannya yang dirubah. Kalau ini nanti sudah tercipta gerakan seperti untuk semester 2 misalkan, nanti semester 1 tahun berikutnya bisa aja nanti gerakannya dirubah. Seperti itu ada apa namanya ada menonton ataupun tidak jenuh. Nah mungkin jadi kegiatan ini continue, artinya berterus-terus. Artinya selagi ada program senam sekolah. Saat ini kita ada program senam, maksudnya ada kegiatan senam jadwalnya Sabtu pagi. Jadi program ini pun tetap berlanjut lagi, itu ada kegiatan senam bersama di sekolah tersebut. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih atas apa tadi jawaban atau gambaran dari pertanyaan ulun. Nah, mungkin bisa sedikit memberi masukan Pak, kan ini untuk berlatih. Kalau kegiatannya kan bisa terus-menerus tadi kontinu ya Pak. Nah, mungkin untuk yang berlatih siswa menciptakan senam itu bisa digunakan nanti setelah penilaian akhir semester Pak. Kan itu anggap aja anak-anak sudah free, sudah ada pembelajaran sudah selesai, sambil menunggu kegiatan bagi raport bisa di situ dimasukkan anak-anak menciptakannya. Nah, kalau jadi mungkin sudah ready nanti misalnya di akhir semester udah dapat nih gerakannya, kayaknya anak semangat aja, insya Allah dapat namanya. Nah baru nanti kita eksekusi atau kita laksanakan di semester kedua. Jadi udah tinggal berkelanjutan aja nanti itu, yang penting anak-anak sudah menciptakan. Ya kayak gitu. Terima kasih Pak. Iya. Nah itu saran yang baik. Artinya mungkin karena kita setelah ulangan biasanya ada waktu longgar untuk anak-anak kan, guru kan biasanya untuk melakukan penilaian seperti itu. Jadi bisa aja nanti kita laksanakan pada saat mereka sudah melaksanakan kegiatan pas lakukan sasa semakin akhir semester untuk semester 1 ini. Bisa aja nanti artinya melihat kondisi lah, gitu istilah, artinya melihat situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan kita masukkan di sana untuk perencanaan latihannya atau merancang gerakannya, nanti kita lakukan langsung. Oke. Terima kasih untuk kondisi. Oke, lain. Oke Pak, kemudian kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi ada Bapak Maksud ini mengatakan bahwa akan diadakan juga makanan gizi sehat kan? Iya. Itu mungkin baik sekali nanti kalau setelah
nanti setelah senam itu ada makanan terjadi, mungkin ya adalah semangat dari anak-anak tersebutnya. Ya mungkin itu untuk saran masukan tambahan. Kemudian untuk senam aerobik ini mungkin di dalam pembelajaran kayak apa di Jawa itu memang ada di yang sudah ada permainan, senam kalau dulu iya. Kemudian untuk yang setahun ini biasanya senam aerobik ini untuk kalangan orang dewasa ya, orang dewasa biasanya anak apakah memang anak-anak apa ya? Ada juga untuk anak-anak senam itu. Kemudian waktu yang baik itu senam aerobik ini apakah memang pagi atau sore gitu yang dilakukan? Ya yang baik kan. Mungkin itu saja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Romidan selaku wali kelas 6. Ya, jadi yang pertama tadi mengenai konsumsi Pak Romidan. Artinya bisa aja nanti dimasukkan misalkan atau kita rancang kembali. Artinya kemarin itu Ulun ada berencana, artinya itu selain senam aerobik mereka makan bersama. Makan bersama itu ya mereka membawa sendiri bekal dari rumah seperti itu rencananya. Mungkin dari kami tadi, mungkin dari sekolah ada memberikan konsumsi berupa mungkin kacang hijau atau bubur kacang hijau atau apa gitu seperti itu. Nanti bisa aja untuk didiskusikan kembali. Kalau memang kita untuk pendanaan yang tidak ada, kita kembalikan mereka yang membawa makanan sehat dan dimakan setelah kegiatan senam seperti itu. Oke. Berikutnya untuk senam. Kalau senam itu termasuk dalam mata pelajaran BPOK. Jadi senam itu ada senam aerobik, ada senam lantai, ada senam artistik. Nah, jadi banyak macam senam. Jadi untuk mata pelajaran yang di sekolah dasar itu lebih sering muncul adalah senam lantai. Jadi senam aerobik ini sama seperti senam biasanya sekali, tetapi lebih cepat seperti itu Bapak Ibu. Jadi intonasi gerakan dan juga waktunya itu biasanya yang membedakan. Kalau senam kan ada yang santai. Kalau aerobik ini lebih agak sedikit cepat seperti itu. Nah, yang mana senam aerobik ini bisa melihat kebugaran peserta didik. Artinya kalau mereka merasa lelah, sudah artinya kan sampai di situ tingkat kebugarannya. Jadi senam aerobiknya termasuk dalam pelajaran BDOK juga. Mungkin arahnya bisa di sekolah menengah pertama SMP. Kalau SD untuk selama ini masih senam lantai lebih banyak, seperti itu. Seperti itu Pak Midat. Terima kasih masukannya. Artinya nanti tetap kita bawa ke ke musyawarah bersama bagaimana nanti untuk memunculkan karena dari gaya hidup sehat, artinya mereka pun makan pun jangan sampai sembarangan. Artinya setelah kegiatan olahraga, kegiatan senam, kita beri waktu untuk istirahat sekaligus makan makanan sehat. Nanti bisa dari sekolah maupun nanti mereka membawa dari rumah dengan disampaikan oleh mungkin dari wali kelasnya makanan sehat itu seperti apa. Artinya supaya mereka tahu yang dibawanya apa makanannya. Jadi mungkin nanti dibantu keterlibatan oleh wali kelas masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Pak Rubina. Ada lagi Ibu? Izin mungkin ada waktu lagi untuk menambahkan mungkin untuk memberikan masukan kepada pertanyaan dari Pak Rubina juga kepada Pak Menteri. Tadi disampaikan tentang makanan sehat Pak Rubina. Nah, makanan sehat betul sekali. Tentunya hendaknya kegiatan Sabtu sehat atau senam sehat ini diikuti dengan makanan sehat. Di sini berpulang kepada anggaran kita yang ada. Dan ini berarti merupakan PR juga buat kita sebagai kepala sekolah menyusun rancangan
tabungan sekolah. Nah di situ kita mulailah menyusun rancangan kerja sekolah. Kalau seandainya ada mungkin peluang untuk pengadaan makanan sehat ini untuk siswa kita, bolehlah kita masukkan. Kalau memang kita bisa masukkan sesuai dengan anggaran yang ada, yang mungkin tidak bisa tiap minggu sebulan sekali. Jadi sisanya itu mungkin dia membawa sendiri. Artinya ada sekolah kita nih yang menjamuinya untuk makanan sehatnya. Kalau dulu untuk makanan sehat ini setahu dulu dan dulu sendiri sudah melaksanakan itu adalah proyek yang memang dananya dari dinas pendidikan. Untuk makanan tambahan ini ada dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah di sini berarti berpulang ke sekolah kita ataupun rancangan kedepannya mungkin bisa kita susun di tahun anggaran 2025 kalau memang nantinya ada dana yang kita susun. Itu Pak Reali juga Pak Rumina. Kalau begitu tadi kata kita tidak bisa tiap minggu, karena kan senam ini tiap minggu, berarti kan tidak bisa tiap minggu kita menyiapkannya. Boleh kita supaya tidak sekolah ada sebulan sekali atau bagaimana nanti kita rancang. Kemudian tadi ada pertanyaan aerobik ini ada untuk anak-anak atau untuk kenapa atau mungkin ini biasanya untuk orang tua. Betul sekali, aerobik ini adalah suatu olahraga yang diciptakan kalau waktu kita sekolah dulu sebagai pengalaman lah. Ini ada pembelajaran kegiatan aerobik dan aerobik. Nah itu tadi yang kemudian juga hubungannya di dalam pelajaran itu di buku penjas itu adalah 8 pos, 6 pos. Nah itu sama. Nah di situ mereka mengukur kemampuan maksimal, keadaan, kemampuan kita, kemampuan anak. Nah di situ kemampuan daya tahan anak. Nah aerobik ini kegiatan atau gerakan itu memang kegiatan tepat karena senam aerobik ini mengacu kepada pembentukan ataupun pemeliharaan jantung apa amaranya. Nah ini aerobik ini seperti itu sepengetahuan saya. Jadi gerakannya diciptakan sesuai dengan usianya. Kalau memang dia usianya usia SD berarti sesuaikan aerobiknya supaya jangan melampaui batas kemampuan maksimal endurance-nya atau kemampuan maksimal daya tahan tubuhnya. Begitu mungkin bisa menggunakan alat pakai dingkrek. Nah itu kemarin yang ciptaan sendiri itu untuk aerobik pakai dingkrek itu mudah sekali, cuma naik turun bangku. Nah kemudian belum berharap juga kepada Pak Ahmad Riani yang nantinya karena ini rencana tindak lanjut merupakan tugas dari proyek mata pelajaran seperti halnya P5 kemarin. Karena ini siswa kita ini ya senam aerobik itu Pak, ya Allah pasti ada pertanyaan nanti munculkanlah nanti kemudian seperti ini juga. Nah ruangannya kita tampilkan di layar. Oh kayak ini nak aerobik, ini gerakan aerobik seperti ini kan kenal. Oh seperti ini gerakan aerobik, bentuknya seperti ini, gerakannya seperti ini. Setelah mereka melihat contoh, barulah mereka kita berikan keleluasaan dengan menggunakan kelompok kita tadi seperti yang disarankan Luciana ya, Luciana lah. Nah itu bagus sekali. Dan dilihat oh seperti ini ternyata gerakan aerobik itu mereka tahu. Jadi mereka tinggal membuka dengan bimbingan Bapak Ahmad Riani nanti. Nah seperti itu akhirnya mereka secara kontinu menciptakan gerakan itu karena betul sekali gerakan aerobik ini nantinya boleh dari kepala sampai ke bawah ke kaki atau dari kaki sampai ke atas. Jangan kepala, perut, kaki kembali ke perut. Itu harus rumput kan jadi dari kepala ke bawah boleh, dari kaki ke atas boleh. Jadi untuk teratur gerakan itu jadi betul-betul terkoordinir, tersusun rapi. Ingat itu harapan belum. Dan ini merupakan gerakan baru ini kalau mudah-mudahan berhasil lah di sana kita doakan. Karena ini merupakan gerakan baru sekolah kita, siswa kita menciptakan gerakan aerobik, apalagi dari awal kita kenalkan melalui nonton video hingga akhirnya mereka menciptakan menggunakan kelompok kita. Terus kita benar harusnya sesuai dengan pembelajaran yang sekarang kurikulum merdeka. Terus kita pantau dan mungkin mudah-mudahan bisa kita simpan untuk dokumentasinya itu. Karena ini juga nantinya akan di suatu saat kalau kita diminta untuk penggunaan kelompok yang diberikan itu apa, ini kita ternyata dirancang untuk membuat. Nah
tahun seperti itu. Ulun sangat mendukung Pak Ahmad Riyani yang merupakan gerakan baru, dan betul-betul ulun suka sekali kalau Pak Ahmad Riyani mengambil RTL-nya dengan judul seperti ini. Insya Allah ulun pun nantinya akan berusaha juga membantu kalau memang itu diperlukan, ulun bisa memberikan masukan. Mudah-mudahan ke depannya apa yang diimpikan oleh Pak Ahmad Riyani tercapai. Kita doakan ini lancar, berhasil, dan kita semua guru-guru sport mendukung penuh dengan kegiatan ini. Artinya kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam Kombel. Dalam alhamdulillah sudah terbentuk mustikal kita. Akhirnya jalan Kombel kita sesuai dengan harapan, sesuai dengan yang diarahkan oleh dari dinas pendidikan. Jadi mungkin masukan ulun ke depannya, mudah-mudahan kita sehat semua dan ini dapat terlaksana dan selalu mendapat keberkahan apa yang kita, karena ini sudah awal baik, sudah insya Allah ke depannya akan baik. Ya, ini aja mungkin masukan ulun. Tetap semangat, ayo kita sama-sama berangkul saling bahu-bahu. Insya Allah berat apapun beratnya, kalau kita semuanya kita pikul sama-sama, insya Allah Pak Ahmad Riyani bisa sukses melangkah ke depan. Ini aja kiranya masukan ulun. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mastia yang sudah banyak lebar memberikan masukan, saran dan arahan mengenai kegiatan ulun, program ulun ini. Untuk itu mungkin ulun akhirlah kegiatan ini lah, artinya sudah ada beberapa masukan, saran. Artinya nanti ulun terapkan untuk revisi lagi mengenai program ulun, yang mana tadi ada saran mengenai dari ibu tadi mengenai menonton video dulu sebelum kegiatan merancang itu, nanti ulun masukkan lagi. Artinya mereka nanti melihat dulu kalau senam aerobik itu seperti apa. Setelah mereka melihat dan mereka bisa nanti merancang ataupun memilih gerakan apa yang kayaknya lebih menarik mereka. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu tadi paparan atau presentasi dari ulun. Jadi besar harapannya untuk rencana kita lanjut ulun, yaitu programnya senam aerobik sehat cerdas nanti bisa berjalan dengan lancar, dan besar harapan juga Bapak Ibu sekalian ikut serta ataupun mendukung kegiatan ini, sehingga tujuan yang akhirnya adalah peserta didik. Artinya peserta didik itu aktif dan juga senang dengan kegiatan tersebut. Mungkin itu saja dari ulun.